Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Octaviana Clarita Dero dari kelompok 5. Di sini saya akan memulai mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami. Mekanisasi pertanian merupakan salah satu cara untuk mengolah lahan dan mengganti tenaga kerja manusia dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha tani. Penggunaan alat atau mesin modern dapat mengefisiensikan waktu ataupun mengurangi jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan sistem pertanian tradisional yang menggunakan banyak tenaga kerja dan menghabiskan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan pertanian. Kemajuan dan perkembangan mekanisasi usaha tani dimulai dari tahap ke tahap. Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan lahan, di mana pada tahap persiapan lahan ini merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilakukan dalam memulai usaha budidaya. Persiapan lahan yang baik akan berpengaruh besar terhadap produktivitas tanaman. Berikut contoh mesin dalam tahap persiapan lahan. Yang pertama, gergaji mesin atau chainsaw. Gergaji ini merupakan alat yang sangat berguna dalam penyiapan lahan. Gergaji ini berfungsi untuk proses pemotongan yang lebih tajam. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yosefina Adetra Lahar Sentamil, NIM 1904060091. Di sini saya akan menjelaskan contoh mesin yang kedua yang digunakan dalam tahap persiapan lahan, yaitu traktor. Traktor merupakan alat pertanian yang paling sering digunakan untuk melakukan pengolahan tanah di berbagai pertanian yang ada di Indonesia. Traktor ini berfungsi sebagai tenaga penggerak peralatan mesin-mesin pertanian lainnya yang melalui power take-off yang disalurkan ke mesin-mesin yang akan digerakkan. Contoh mesin ketiga yang digunakan dalam tahap persiapan lahan adalah rotavator. Rotavator adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pertama dan kedua. Untuk pengolahan tanah pertama, rotavator digunakan untuk memotong, mencacah, dan membolak-balikan tanah. Fungsi dari rotavator yaitu membantu petani untuk mencacah dan membolak-balikan tanah dan digunakan untuk merapikan tanah sekaligus menghancurkan tanaman pengganggu yang muncul pada calon lahan pertanian. Contoh mesin terakhir yang digunakan dalam tahap persiapan lahan adalah bajak singkal. Bajak singkal merupakan salah satu alat pengolahan tanah yang dipandang sebagai peralatan mekanis yang dirancang secara khusus untuk menciptakan sistem mekanis yang dapat mengontrol pemakaian gaya sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam tanah seperti penggemburan, pembalikan, dan pemotongan serta penggerakan tanah. Fungsi dari bajak singkal yaitu untuk memotong, membongkar, dan membalikkan tanah, serta untuk membenamkan sisa-sisa tanaman. Yang kedua, penanaman. Penanaman merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyamaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Penanaman dapat dilakukan dengan menggunakan tangan saja, dengan bantuan alat-alat sederhana, ataupun dengan bantuan mesin-mesin penanam. Selanjutnya, alat dan mesin yang digunakan dalam penanaman. Yang pertama, cangkul. Cangkul adalah salah satu jenis alat tradisional yang digunakan dalam pertanian.
Cangkul digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput, ataupun untuk meratakan tanah. Fungsi dari cangkul yaitu untuk menggali tanah atau media tanaman lain di wadah baru, kemudian menutupnya kembali setelah tanaman dipindahkan. Cangkul digunakan untuk menanam tanaman yang berukuran besar. Yang kedua, tugal. Tugal merupakan alat yang paling sederhana yang dapat digerakkan dengan tangan dan cocok untuk menanam benih dengan jarak tanam lebar. Tugal memiliki fungsi untuk mempercepat proses penanaman pada lahan jagung dan mempermudah serta tidak memakan waktu yang lama dengan tenaga yang digunakan relatif singkat. Yang ketiga, transplanter mekanis. Transplanter mekanis adalah teknik penanaman menggunakan alat modern dengan harapan proses penanaman cepat dan efisien. Sedangkan tanam atau penanaman dengan cara konvensional merupakan metode tanam bibit padi dari kebiasaan umumnya tanpa menggunakan alat. Mesin transplanter selain berfungsi untuk mengisi kekurangan tenaga kerja manusia dan tingkat upah yang semakin mahal, maka mesin transplanter dapat menggunakan efisien usaha tani melalui penghematan tenaga, waktu, dan biaya produksi, serta dengan mesin transplanter dapat menyelamatkan hasil dan meningkatkan mutu produk pertanian. Dan yang keempat adalah traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Istilah ini umum digunakan untuk mendefinisikan suatu jenis kendaraan untuk pertanian. Traktor memiliki fungsi yang paling umum, yaitu adalah penggunaan traktor sebagai alat mekanis pertanian. Traktor pertanian digunakan untuk menarik atau mendorong instrumen pertanian atau trailer. Perkenalkan, saya Iren Supramereningsia Malo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemupukan. Pemupukan adalah penambahan suatu beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat dalam tanah untuk mempertahankan kesuburan tanah yang ditunjukkan untuk mencapai hasil produk yang tinggi. Pemupukan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Alat pemupukan dengan sumber tenaga manusia. A. Tradisional. B. Semi mekanis. 2. Alat pemupukan dengan sumber tenaga hebat. Pada umumnya digunakan untuk pupuk padat untuk pupuk butiran 2 roda, pupuk kandang 4 roda. 3. Alat pemupukan dengan sumber tenaga traktor digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama alat penyebar rabuk atau pupuk kandang, yang kedua alat penyebar pupuk butiran, dan yang ketiga alat penyebar pupuk cair dan gas. Perkenalkan, nama saya Maria Yunestarilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian OPT. Organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro ataupun makro yang mengganggu, menghambat, bahkan mematikan tanaman yang dibudidayakan. Berdasarkan jenis serangannya, OPT dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama hama. Hama merupakan hewan yang merusak secara langsung pada tanaman. Hama terdapat beberapa jenis, di antaranya insekta, moluska, rodenta, mamalia, nematoda, dan lain-lainnya. Yang kedua, vektor. Vektor merupakan penyakit atau biasa disebut sebagai vektor pembawa penyakit, adalah organisme yang memberikan gejala sakit, menurunkan imunitas, atau mengganggu metabolisme tanaman sehingga terjadi gejala abnormal pada sistem metabolisme tanaman tersebut. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang ketiga, gulma. Merupakan tumbuhan liar yang tidak dikehendaki tumbuhannya dan bersifat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang dibudidayakan.
Gulma memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pertumbuhan tanaman, meskipun biasanya tidak menimbulkan kematian. Gulma bisa disebut juga sebagai kompetitor penyerap nutrisi daerah perakaran tanaman. Ada beberapa teknik pengendalian OPT yang dapat dilakukan, antara lain: yang pertama, pengendalian secara kultur teknik; yang kedua, pemangkasan dan penjarangan; yang ketiga, pemupukan; yang keempat, pengendalian secara hayati. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Goriti Sancaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanenan. Nah, pemanenan merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam kegiatan produksi pertanian dan seringkali merupakan bagian termahal dari kegiatan produksi. Alat dan mesin yang digunakan dalam pemanenan yaitu yang pertama, ani-ani. Ani-ani atau ketam adalah sebuah pisau kecil yang dipakai untuk memanen padi. Dengan ani-ani, tangkai bulir padi dipotong satu-satu sehingga proses ini memakan banyak pekerjaan dan waktu, tetapi keuntungannya ialah berbeda dengan penggunaan sebuah klurit atau arit, tidak semua batang ikut terpotong. Yang kedua adalah sabit padi. Sabit padi adalah alat yang biasa digunakan petani untuk pemanenan padi. Seperti halnya ani-ani dan arit babatan, alat ini mempunyai peran penting saat proses pemanenan padi yang sudah siap dipanen. Alat ini sangatlah ringan dan mudah sekali untuk digunakan. Yang ketiga adalah papan gebyok. Usai batang padi telah dibabat, kemudian memisahkan bulir padi dari tangkainya dengan cara merontokkannya menggunakan alat sederhana, yakni papan gabyok yang terbuat dari kayu. Prosesnya dengan cara manual, yakni dengan memukulkan batang padi dari papan kayu. Yang keempat adalah mesin ripper. Ripper merupakan mesin pemanenan untuk memotong padi dengan sangat cepat. Prinsip kerjanya mirip dengan cara kerja orang panen menggunakan sabit. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.